Reza ya. Pakai dulu aja gak apa-apa. Siap. Berat daripada orang. Gini lagi kita yang anak siapa tuh? Yang bilang deh. Itu penku. Itu penku. Itu penku. Penku. Penku kok. Penku. Lu. Masih ada yang ditunggu. Ada yang ditunggu. Mbak-mbak tuh. Tapi dimulai dulu aja gak apa-apa. Pakai mikrofon nggak? Aku pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man wala fi mabda'i kulli amrin wa muntaha adada ma wasi'ahu minallah amma ba'du fa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ya fattah ya alim ya fattah ya alim if alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma zayyinna bil ilmi wa jammilna bil ilmi wa akrimna bit taqwa warzuqna al istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan nikmat oleh Allah untuk melangkahkan kaki menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, yang dimana sebagaimana kita ketahui ya hadirin sekalian, di setiap majelis ilmu, majelis zikir itu malaikat, ini pakai bahasa Indonesia paham ya? Paham. Soalnya saya nggak bisa bahasa Jawa. Ini mana majelis ilmu, setiap majelis ilmu, majelis zikir itu malaikat berebut untuk datang. Ya kalau ada yang memiliki indera kan manis. Masa 6. Kalau ada yang punya indera keenam bisa melihat di sekeliling ini malaikat berebutan. Malaikat berebutan hadir, malaikat berebut beristighfar untuk para hadirin yang datang di majelis ilmu. Malaikat berebut mengaminkan doa-doa di dalam majelis tersebut. Alhamdulillah kita berada di dalam majelis tersebut. Ya ini kita ini aja ya, kan posisi saya ini ya masih seumuran masih seumuran sama yang lain. Kalau sama masaan seumuran nggak? Saya seumuran. Jadi saya pribadi kayak gimana ya, kurang enak menggurui jenengan sekalian ini, karena ya untuk istilahnya menjalani amanah dari Abah Muhammadun untuk menggantikan posisi beliau di sini. Karena kalau istilah katanya Abah Madun itu air, ya kan? Kalau dalam pembahasan taharah, apa berarti itu air? Saya debu, gitu ya. Nah kalau ada Abah Madun, ada air, itu kan wajib apa? Wajib taharahnya menggunakan air, nggak boleh tayamum, gitu ya.
karena apa tadi? Karena sifat air itu darurat, sifat debu itu apa? Darurat. Jadi ketika ada air dan ada debu, udah otomatis debu ini tidak berlaku karena sifatnya darurat. Nah, ketika nggak ada air boleh dipakai debu. Ini saya ini debu, hanya butiran-butiran debu, gitu kan? Nah, debu itu dalam pembahasan toharoh dia sifatnya darurat. Apa maksudnya darurat? Maksudnya darurat itu dia sifatnya tidak mengangkat hadas. Kan tabarruk itu kan apa? Rafa'ul hadas, ya, mengangkat hadas untuk orang-orang yang ingin melakukan sholat, ibadah, gitu kan, sholat atau baca Quran dan lain-lain. Nah, tetapi wudu ini yang debu yang digunakan untuk tayamum itu sifatnya dia nggak mengangkat apa istilahnya nggak mengangkat hadas tadi, tapi hanya apa? Hanya membolehkan, ya, tayamum itu kan hanya membolehkan untuk sholat, gitu. Makanya nanti ketika sudah ada air lagi wajib diganti, wajib diqadha sholatnya tadi. Maka di sini posisi saya sebagai hanya apa istilahnya bukan mengganti. Kalau untuk menggantikan posisi apa Madu? Apa istilahnya kalau bahasa anak pondok itu bainas samawat wal qanawat. Apa qanawat itu? Ya kan? Posisinya itu antara bainas samawat, antara langit. Qanawat itu apa? Selokan. Nah, itu jauh banget kan? Makanya kalau untuk menggantikan wah masih sangat jauh gitu kan. Makanya saya masih juga banyak belajar. Tapi saya di sini istilahnya ingin apa namanya mengisi saja untuk melestarikan ataupun menjaga adat. Karena adatnya para alim ulama itu jangan sampai jangan sampai diputus. Ya sadah la taqtul adat. Ya wahai tuan-tuan, jangan kalian memutuskan sesuatu yang sudah berjalan. Maka alhamdulillah, ini saya yakin juga untuk membaca kitab Bulughul Maram yang punya karya Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimana udah berapa lama nih pengajian ini? Udah bertahun-tahun pasti kan. Alhamdulillah, tabarakallah, ini sudah sampai di hadis 1289 ya malah ini. Alhamdulillah, itu sebuah rutinitas ya, dan sebuah istiqomah. Makanya kata para ulama apa? Al istiqomah khairun min alfi karamah. Ya, orang yang diberikan istiqomah itu lebih baik daripada orang yang mengaku memiliki 1000 karamah. Orang jangan dibanggakan dia mengaku dirinya punya karamah dan sebagainya. Justru seorang wali, ya, seorang wali itu ada yang wali di sini. Justru seorang wali itu sangat malu apabila karomahnya ketahuan. Itu wali-wali Allah yang sesungguhnya seperti itu. Makanya diumpamakan oleh para ulama, rasa malunya seorang wali ketika karomahnya ketahuan itu seperti halnya perempuan ketahuan kalau dia sedang haid, malu perempuan. Perempuan kalau ketahuan lagi datang bulan, malu dia. Nah, itu para ulama mengkiaskan malunya seseorang wali Allah yang shadiq, yang soleh, kalau karomahnya ketahuan sama seperti malunya seorang wanita ketika ketahuan haid. Makanya kalau ada seorang wali Allah mengaku-ngaku punya karomah, itu patut dipertanyakan, itu beneran wali apa enggak? Karena hakikat karomah itu bukan dia yang bisa terbang, dia bukan yang bisa berjalan di atas air ya tadi. Seorang wali itu apa? Istiqomah, berjalan di jalan Allah. Baik, alhamdulillah. Sedikit kan tadi saya bilang kita ini kalau untuk ngajar panjenengan sekalian ini masih belum pantas ya. Jadi kita apa istilah katanya muzakarah atau belajar bersama. Ya, saya juga sama seperti panjenengan sekalian,
orang-orang biasa, cuman ya kan Allah kasih jalan, alhamdulillah saya dikasih takdir oleh Allah, qadarullah, menjadi menantu dari Abah Kiai Haji Madun. Istimewanya ini tahadus bin ni'mah, ya, tahadus bin ni'mah. Saya punya guru di Mesir itu. Ini Masya Allah, suatu kebetulan, nikmat sekali. Setelah saya tahu gitu kan, saya punya guru namanya guru dari Yaman, Habib Ahmad, marganya Al-Makdi. Nah, beliau juga berguru kepada Habib Salim Syafiri. Nah, Masya Allahnya Abah Kiai Haji Madun ini ketika di Madinah itu beliau salah satu gurunya siapa? Habib Zain, kan, yang Habib Zain itu yang sering Abah Madun kutip tuh kata-katanya, berguru sama Habib Zain. Dan ketika berguru dengan Habib Zain, kebetulan Habib Salim lagi di Madinah bersama Habib Zain bin Smith. Jadi istilahnya guru saya di Mesir itu dengan Abah Madun itu muaranya sama-sama dari ngambil berguru sama Habib Salim Syafiri. Makanya ketika ini tahadus bin ni'mah aja, ketika saya minta doa sama guru saya di Mesir itu, ya Habib itu kan, saya mohon izin gitu, ataupun istisyarah, minta syarat, minta saran. Istisyarah itu apa? Musyawarah gitu kan. Saya mau menikah, calonnya orang mana? Gini orang Indonesia, Jawa Tengah gitu. Orang tuanya siapa? Tanya orang tuanya. Tuanya siapa? Orang tuanya ini muridnya Habib Zain, murid Habib Salim. Oh udah, kata beliau, kata guru saya, insya Allah kalau muridnya Habib Zain, muridnya Habib Salim, udah istilahnya Pak Ufawi itu amri Allah, maksudnya udah tawakal ala Allah. Saya yakin. Alhamdulillah seperti itu. Baik. Supaya majelis kita ini nggak cuma ngedobos gitu. Maka bismillah kita mulai satu atau beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Hadis nomor 1289. Qala wa 'an al-Miqdam ibni Ma'di Karib, ya dari sahabat Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnin. Ya, tidaklah, yang artinya tidaklah seseorang ibnu Adam. Siapa ibnu Adam? Bukan anaknya orang, anaknya bapaknya Adam, bukan. Maksudnya ibnu Adam apa di sini? Manusia. Tidaklah manusia itu mengisi, ya, mengisi apa? Wi'an itu wadah. Tidaklah manusia itu mengisi sebuah wadah dengan suatu keburukan, syarran min batnin, pada perutnya. Ya, jadi tidak mengisi sesuatu wadah yang buruk pada perutnya. Maksudnya apa di sini? Di sini disebutkan akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan, derajatnya dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sesuatu yang syar. Jadi apa sih suatu keburukan yang tidak boleh diisi ke dalam perut? Maksudnya di sini adalah sesuatu yang berlebihan. Syar di sini, keburukan adalah sesuatu yang berlebihan. Karena seperti di hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, jadi isi perut itu ada 3, ya. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syurbihi wa thuluthun li rihihi.
Jadi dibagi tiga, jangan 100% untuk makanannya, jangan 100% untuk minumannya, jangan 100% untuk cuma nafas doang, nggak ada minum, nggak ada makan. Jadi dibagi rata tuh. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, yang maksudnya bernapas. Dan ini, hadis ini merujuk pada ayat Quran dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu wa la tusrifu. Maka makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena kenapa? Karena biasanya orang yang makan berlebihan, minum berlebihan sampai kenyang, itu biasanya apa? Biasanya males. Ya, biasanya males, mager, males gerak. Ataupun makan yang banyak itu apa? Sumber penyakit. Coba aja kalau datang ke rumah sakit, kita melakukan riset gitu kan, penelitian. Salah satu sebab terbesar orang kena penyakit karena apa? Salah makan. Ya, entah salah makan, kurang makan, atau apa? Kebanyakan makan, atau makannya macam-macam. Enggak makan gitu. Iya. Enggak makan, kurang makan, kebanyakan makan, makannya macam-macam, naik. Enggak makan. Terus itu. Udah mudorotnya mulainya dari perut tuh. Nanti ngaruh kemana-mana. Kalau dia sakit, udah otomatis enggak, ibadahnya nanti berkurang gitu kan. Otaknya juga buntu karena kenyang. Ini maaf ini maaf kalau di bahasa Jakartanya ya, maaf ya. Biasanya kita nyebutnya bahasa kasar kan, kalau kita sebutkan guyon ya. Udah biasa Katanya, kasar. Udah biasa kasar. Kalau di Jakarta itu, kalau lapar itu bego katanya, kalau kenyang goblok. Bahasa kasar gitu. Karena orang suka nyontok gini dalam bahasa tongkrongan, gua lapar bego gitu. Apa sih, lu udah kenyang goblok kayak gitu, guyonnya gitu bahasanya. Jadi lapar itu tercela, terlalu kenyang juga tercela. Jadi makanya kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu ada di pertengahan. Enggak boleh terlalu kurang, enggak boleh terlalu lebih. Semuanya, semua hal, enggak cuma makan dan minum. Sedang-sedang saja. Jujur. Terutama dalam asupan gitu kan. Tapi orang zaman sekarang, alhamdulillah ya, bahkan di banyak gak cuma di daerah barat ya, di daerah-daerah nggak tahu lupa, itu ada lomba ini kan, lomba makan. 10 ayam Kentucky harus habis dalam 5 menit. Oh bapak ini. Gitu. Itu kenyang sih kenyang, malah tapi jadi mudorot. Entah nanti dan itu nggak sedikit kejadiannya ketika seperti itu menyebabkan apa? Meninggal karena tersendat itu kan terlalu cepat. Jadi nikmatnya nggak dapat, barokahnya nggak dapat, malah terjerumus ke dalam kematian. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila at-tahluka. Jangan kalian menggiring diri kalian kepada kematian. Itu nggak beres tuh, ada lomba gitu. Seakan-akan lombanya bikin orang mati gitu kan. Siapa yang mau mati sini ikut lomba gitu. Nggak beres. Tetapi hadis di sini ini sebuah celaan dari Nabi SAW, tapi sifatnya nggak wajib. Gitu ya, sifatnya nggak wajib dalam artian wah kita kalau makan nggak boleh kenyang, enggak. Kita kalau makan secukupnya aja, enggak. Karena di hadis lain
Nabi SAW menjelaskan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ketika itu Nabi menyuruh sahabat Abu Hurairah untuk terus minum. Gitu. Kata Nabi, minumlah lagi. Sampai ketika itu sahabat Abu Hurairah kembung, tak kembung ya, kenyang minum. Kemudian Abu Hurairah berkata, ketika sebelumnya Rasulullah, minumlah wahai Abu Hurairah, ketika kembung, sahabat Abu Hurairah berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan. Kata sahabat Abu Hurairah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mendapati lagi jalur dalam perutku. Gitu. Jadi memang udah nggak ada tempat, udah nggak ada apa, udah nggak ada space, udah nggak ada ruang. Nah, hadis inilah yang dijadikan pedoman bahwasanya kita boleh-boleh saja makan sampai kenyang, gitu kan. Tapi jangan keseringan. Nah, kalau keseringan nanti masuk ke dalam celaan hadis ini yang lagi kita bahas. Makanya ketika puasa sunnah, gitu kan. Ketika puasa sunnah, contoh kita lagi puasa sunnah. Nah, sekarang ini kan puasa Syawal, hari bulan Syawal. Kebetulan dapat undangan, dapat undangan hajatan, biasanya kan ada makannya. Ataupun kita contohkan kehadiran di rumah datang tamu-tamu, saudara dari luar kota lebaran gitu kan. Yang dimana kalau kita nggak penuhi ajakan mereka untuk makan, itu menyakiti hati mereka. Jadi kita dihadapkan dengan dua pilihan gitu kan. Pilihan yang pertama memang kita disunahkan puasa. Pilihan yang kedua sunnah juga kita menjaga hati mereka, menjaga hati. Nah, di sini para ulama lebih mengedepankan kita menjaga hati saudara daripada kita menjaga puasa sunnah. Maka lebih baik kita membatalkan puasa sunnah kita tadi untuk apa? Menjaga hati. Nah, itu kalau dalam keadaan seperti ini diajakin makan sampai kenyang pun nggak apa-apa, karena untuk menjaga hati tadi. Gitu. Makanya hadis itu indah, gitu kan. Islam itu indah. Jadi ada sebuah hadis, jangan dimakan mentah-mentah hadis ini. Gitu. Jangan dengan adanya hadis ini, oh berarti nggak boleh kenyang, enggak. Terus tidur nih ada hadis lain. Ada hadis lain Rasulullah memerintahkan sahabat Abu Hurairah udah kenyang pun masih disuruh minum, disuruh makan gitu. Terlebih di zaman sekarang ini kan, hadirin sekalian, sangat mudah untuk kita menjangkau makanan dan minuman gitu ya. Meskipun bayar, ya kan, meskipun bayar harus beli gitu. Tapi sekarang kan mudah gitu kan, entah belinya bisa online gitu kan, gosen atau apa gitu. Tapi juga harus dipilih-pilih. Sekedar cerita, di Mesir itu kalau bulan puasa itu masing-masing masjid, masing-masing musola, masing-masing lembaga itu mengadakan setiap hari itu mengadakan apa, jamuan gitu, jamuan buka puasa setiap hari gratis, bubur ya. Dan itu nggak kepen-kepen makanannya, nggak cuma takjil ringan, nggak cuma kurma sama air putih, enggak, tapi makanan berat. Itu kita direbutin nih, kita jalan di mana aja jalan, itu kita direbutin, tarik-tarik, ayo ikut jamuan saya, ikut jamuan itu. Itu indahnya Ramadan, salah satu indahnya Ramadan di Mesir kayak gitu. Tapi kan meskipun demikian, ya meskipun kita husnuzon sih, husnuzon orang yang punya hajat ini, yang tadi menjamu itu, kita husnuzon memang asal muasal hartanya untuk memberikan makanan
halal gitu kita. Tapi juga tetap harus jaga-jaga. Karena zaman sekarang itu banyak ya dan nggak sedikit gitu kan hartanya itu sumbernya dari orang Nasrani gitu ya. Ataupun belum jelas hartanya dari mana, yang kemudian intinya buat membelikan makanan, atau banyak juga orang yang cari muka ya kan, cari muka biar dianggap dermawan. Nah itu kan jadi tadi sangat mudah untuk sekarang ini menjangkau makanan, menjangkau minuman dan lain sebagainya. Maka kita dari diri sendirilah yang harus menjaga-jaga. Seperti itu ya. Ini hadis 1289. Nambah satu hadis lagi ya. Qol hadis 1290 wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, seluruh bani Adam, seluruh manusia itu pasti apa? Pasti bersalah. Nggak ada yang nggak bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, sebaik-baiknya orang yang memiliki kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kita jangan dengan wah manusia pasti salah, ya wis lah, enggak gitu. Karena dengan kita sadar kita melakukan kesalahan, itu sebuah istilahnya apa? Ya sebuah kebenaran. Maka dari itu kita bertaubat. Kalau orang nggak pernah merasa salah, ini bahaya, gitu ya, bahaya. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Nah, di sini para ulama itu menjelaskan ada 3 syarat seseorang benar-benar dikatakan bertaubat. Ada 3 syarat. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar ngomong aku salah yuk, aku mau taubat, enggak gitu. Enggak cuma ngomong aku mau taubat, enggak. Ada 3 syarat. Para ulama menjelaskan seseorang dikatakan benar-benar bertaubat. Yang pertama adalah menyesali kesalahannya. Menyesali. Yang pertama menyesali. Yang kedua adalah benar-benar meninggalkan kesalahan tersebut. Jadi kalau cuma dia menyesal, ya aku nyesal ngelakuin itu, besoknya ngelakuin lagi, nggak berguna tobatnya. Yang pertama tadi apa? Menyesali. Yang kedua benar-benar meninggalkan kesalahan yang tadi. Yang nomor 3 adalah berazam dengan kuat, bertekad dengan kuat tidak akan mengulangi kesalahan yang tadi. Kalau sudah terpenuhi 3 ini, maka dikatakan benar-benar bertaubat. Innallaha tawwabur rahim. Kemudian jangan sampai menjadikan ini, istilah katanya bukan berarti kita boleh melaksanakan dosa besar, enggak ya. Jadi seumpama naudzubillah dosa besar itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan Allah tidak mengampuni, enggak. Ya Allah, dari surat apa itu? Istilahnya la taqnatu min rahmatillah. Mana itu lupa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Istilahnya wahai orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar banyak. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa daripada rahmat Allah. Ya.
Ini bukan berarti tadi saya katakan bukan berarti dia boleh saja melakukan dosa sebanyak-banyaknya kemudian bertaubat pasti diterima, enggak. Jadi orang yang sudah naudzubillah terjerumus ke dalam dosa besar, naudzubillah dia sudah terjerumus ke dalam banyaknya maksiat, itu dikatakan oleh Allah langsung yang berfirman, la taqnatu, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Dan selanjutnya dijelaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni segala dosa. Tapi tadi dengan syarat 3 ini ya. Menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, tidak atau benar-benar meninggalkan maksiat tadi. Yang ketiga, bertekad dengan kuat, berazam dengan kuat tidak akan mengulanginya kembali. Betul. Saya juga pernah muda karena ya mungkin Semuanya pernah muda. ya nah, mungkin saya mungkin jarang siraman rohani, sering bertemu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berkecimpung di bidang agama karena faktor kondisional gitu. Nah, jadi sifat anak muda dulu waktu zaman saya itu kan egonya tinggi. Saya pernah ditegur sama seorang, mungkin orang yang ada ilmunya mungkin gitu kan, Mas, kalau mana kok gue lakuin terus enggak? Saya zaman dulu saya merasa benar gitu kan, karena saya cuma menganggap, saya pernah ngaji, pernah dengar dari selentingan bahwa Allah itu maha pengampun. Jadi saya terus aja saya lakuin itu gitu kan, kalau itu salah gitu kan. Saya merasa zaman dulu kan saya nggak tahu Allah maha pengampun, Allah menciptakan saya apa namanya, menciptakan beberapa macam agama dan lain-lain. Terus saya melakukan itu terus, saya merasa saya nggak salah gitu. Saya melakukan saya nggak salah gitu. Karena itu manusiawi gitu kan, mungkin seperti itu. Nah, apakah hal seperti itu menurut Ustaz itu hal yang sampai akhirnya saya nemu hidayah gitu akhirnya saya nemu hidayah dan lain-lain, saya dapat ini itu kecelakaan dan lain-lain, itu kan akhirnya saya bisa bertaubat sama Allah. Seandainya saya nggak perlu hidayah gitu kan, apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya gitu kan? Saya merasa saya benar gitu kan. Saya nggak mau minta maaf, nggak mau menyesali perbuatan saya gitu. Saya nggak mau merubah perbuatan saya gitu. Seandainya saya nggak perlu hidayah, saya mungkin entah bagaimana jadinya gitu. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz? Pertanyaannya apakah hal seperti itu di era zaman sekarang itu relate nggak gitu, kira-kira? Apakah harus nunggu hidayah gitu? Apakah Ya tetap harus ini apa namanya. Jadi sederhananya Allah itu memberikan taufik kan pada hamba. Taufik itu adalah Allah menciptakan kemudahan untuk setiap hambanya untuk melakukan ketaatan. Makanya dalam Al-Quran taufik itu mahal. Cuman satu doang kalimat taufik di dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Makanya saya sering wanti-wanti ketika mudah kalau bersama ini sama teman-teman yang lain. Kita sudah bisa sampai di sini, gitu kan, sampai di majelis ilmu, bisa mencerna perkataan dengan mudah. Saya sendiri bisa menyalurkan sedikit ilmu ini dengan mudah, Allah kasih mudah. Itu jangan beranggapan adalah saya yang bisa, enggak. Jangan beranggapan panjenengan bisa mendengar dengan baik, enggak. Itu semata-mata karena Allah. Gitu.
Dan berkali-kali juga saya wanti-wanti, karena banyak orang di sana tadi masalah. Banyak orang di sana mereka luntang-lantung nggak dapat hidayah. Ya, ini dalam pandangan manusia tetap aja orang yang seperti itu belum mendapat hidayah, gitu kan? Ini pandangan manusia kan, kacamata manusia. Orang yang zahirnya seperti itu belum dapat hidayah, ya sudah. Pandangan manusia, penilaian manusia, ya dosanya masih belum diampuni gitu. Tapi kita nggak tahu Allah punya kasih sayang terhadap dia seperti apa, gitu kan? Kita nggak tahu di zahirnya Mas An sering berjumpa sama orang yang seperti itu. Zahirnya kita lihat dia maksiat. Ya penilaian manusia nahkumu bizahir, kita itu menilai dengan sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang terlihat dengan mata. Kita nggak tahu ketika dia malam hari dia punya hubungan apa sama Allah, nggak tahu. Tapi penilaian kita secara zahir seperti itu. Tahu paman Nabi ya? Abu Thalib, Sayyidina Abu Thalib itu kan merawat Nabi dari semenjak kakeknya wafat ya. Dari kakeknya wafat itu pada usia berapa? 8 tahun ya. Gitu kan. Dan seseorang yang bertemu sama Rasulullah itu wali, dikatakan wali. Karomahnya apa? Karomahnya bertemu sama Rasulullah. Jadi para sahabat itu tanpa mereka memiliki karomah terbang, karomah jalan di atas air dan bisa merubah batu jadi duit. Sahabat itu tanpa mereka punya seperti itu sudah menjadi wali Allah. Karomahnya apa? Bertemu sama Rasulullah. Nggak ada karomah lain semulia itu. Nah, Abu Thalib paman Nabi itu coba menemani Rasulullah berapa tahun? Jadi ya kita secara logika, masa sih gitu kan orang yang membela Nabi habis-habisan istilahnya kan tidak Allah kasih hidayah. Ya, memang secara zahirnya beliau di hadapan para sahabat tidak pernah didengar mengucapkan kalimat syahadat seperti itu kan. Makanya itu perdebatan besar itu. Apakah Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan iman atau enggak? Dan kebalikannya dari taufik tadi itu ada khidlan. Alhamdulillah, khidlan itu adalah Allah menciptakan kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan maksiat. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah taufik itu lepas dari kita, Allah ciptakan khidlan namanya. Allah ciptakan kekuatan. Jadi sudah diberi kesempatan bermaksiat, alhamdulillah, diberi kekuatan untuk orang bermaksiat, alhamdulillah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik, selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa juga agar Allah jauhkan dari khidlan. Allah tidak menaruh, Allah tidak menciptakan pada diri kita kesempatan ataupun kekuatan untuk kita maksiat. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, apa yang saya sampaikan, apa yang jenengan sekalian mendengar itu bisa bermanfaat, dan apabila itu sebuah ilmu bisa diamalkan, karena orang yang beramal tanpa ilmu itu amalnya tidak diterima, dan orang yang berilmu tanpa amal itu apa? Itu kata menurut para ulama, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qawli ubadil watan. Dalam matan udah hafal matan gitu kan? Belum. Dalam matan Zubat. Dalam matan Zubat itu wa kullu man bi ghairi
muslimin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi semua yang dikerjakan tanpa amal itu semua tidak diterima. Kebalikannya fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, seorang yang tahu ilmunya tetapi tidak mengamalkan, hukumannya apa? Mu'adzabun min qabli ubadil watan, dia akan disiksa, bahkan disiksanya lebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala orang kafir kan. Nah, kita orang muslim, orang mukmin yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan, dihukum duluan daripada orang yang kafir. Itu ancamannya. Jadi harus imbang. Orang yang berilmu, ilmunya diamalkan. Orang yang beramal harus dengan ilmu. Dia harus imbang. Itu saja yang bisa Al-Fakir diri ini sampaikan. Kalau ada yang bermanfaat dan merupakan ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan, kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ada pertanyaan silakan, atau yang mau beranjak silakan. Masuk. Tapi diselewengin itu, aku tahu ini diselewengin aja ini tiap hari. Malam setiap malam gitu. Iya, malam Sabtu Jumat malam. weekend. Coba pas weekend. Ada yang kerja, ada yang bisa. Selagi masih bisa seperti ini dimanfaatkan. Kalau udah setelah lagi keluarga, keluarga otomatis punya beban nafkah, dan punya pekerjaan. Kalau sudah, ya pasti kan ada yang kalahin kan. Ya, sudah pasti. Kalau bisa dua-duanya keren. Insyaallah. Ini kalau saya sudah ilmu gitu. Kadang-kadang tanya sama siapa ini apa sunnah. Terus kako gitu. Kadang lihat di YouTube ketemunya HTI, ketemunya SI. Impang ya, ada impang dikit aja di YouTube gitu. Cobalah dari yang langsung Beneran kan masalah tadi ini kan. Kalau belum ini nggak mau pulang dari ini, dari Mesir gitu. Enak di sana, nggak punya pikiran apa-apa udah. Beasiswa dapat, alhamdulillah, udah kerjanya belajar. Berarti kan sudah banyak ilmu, tinggal diamalkan ya. Kalau saya terus terang belum ada ilmu, mau diapain? Kalau suruh milih, pengen belajar terus udah udah. Bener-bener ini tuh fokus belajar ngaji. Tapi kan yang namanya manusia kan ada kan diberi oleh Allah penikmatan punya dua syahwat ya. Syahwatul batan, syahwat perut, dan syahwatul faraj, syahwat kemaluan. Iya. Nah, ini juga amanah nih, syahwat perut juga amanah, syahwat kemaluan juga amanah. Udah kalau udah salah satu keduanya ini dipenuhi ya kan mau nggak mau tadi. Katanya nikah balik ke
siap. Ya memang sudah waktunya. Kapan disuruh pulang juga sama orang tua kelamaan. Tapi benar, ini nasihat kita bersama kalau masih dikasih kesempatan ngaji gitu, apalagi sama Abah Muhammadun, insyaallah jangan disia-siakan kesempatan itu. Sama siapa aja selagi memang beliau itu soleh, alim soleh, punya manhaj yang jelas, manhaj yang benar, memanfaatkan baik-baik. Kalau saya cuma kita di butiran debu ya yang diminta menggantikan itu aja, bukan menggantikan, mengisi istilahnya kekosongan agar tidak memutus adat yang berjalan dengan Masya Allah. Jazakumullah khair, terima kasih banyak perhatiannya, terima kasih banyak antusiasnya sudah hadir di sini. Ya, meskipun mungkin tidak sedahsyat atau semasya Allah Abah Muhammadun. Tapi tanpa seperti ini kita belum mengenal dekat ya. Iya. Itu pengenalan. Interaksi, mahal harganya juga. Susah banget interaksi kayak gitu. Kalau belum pernah kenal. Belum, cuma tahu namanya aja. Iya. Nama saya Ahmad Miftah Fauzan. Dan nikah sama Royan Akmalia. Jadi ada kesamaan nama katanya gitu. Iya. Apalagi saya asalnya Jakarta. Abi saya asli Jakarta. Umi saya asli Jogja. Iya, bisa dibilang saya ngikutin jejak Abi, orang Jakarta dapat orang Jawa. Dan kebetulan juga Abah Kiai Muhammadun itu kan sama Ibu Yaya. Itu kan hubungannya dulu guru sama murid. Jadi Abah Kiai Muhammadun itu ngajar, gitu kan, ngaji. Salah satu santrinya istrinya yang sekarang. Santai. Nah, saya juga sama ngajar di Mesir gitu kan, ini ngajar kitab. Kalau satu santrinya istri saya sekarang. Insyaallah. Jadi saling mengikuti jejak. Di satu sisi saya ngikutin jejak bapak saya, orang Jakarta dapatnya orang Jawa. Di sisi mertua ikut jejak itu. Bisa langsung rilis novel. Ini masuk di FTV. Jadi saling mengikuti jejak itu, makanya insya Allah barokah lah, bismillah. Jadi saling mengikuti jejak orang tua yang sini ngikut, orang tua sini ada jejak gitu. Terus juga kata orang Jawa kan, saya anak terakhir di musuh. Dan punya anak pertama, kita tutup sama botol ya, istilahnya. Sama juga ininya, putra-putrinya saya, putra terakhir, kakak saya 2 perempuan. Sama kan? Sama, iya. Hah? 3 bersaudara, aslinya 4. Yang pertama meninggal. Sama. Saya sama, ya. Sama juga. Ini kan yang meninggal kakaknya Fahri ya? Iya, iya. Ini sama-sama 31 meninggal. Nah, ini kapan syuting ayat cerita yang dari Mesir ya, ini ya. Ayat ketiga ini Asia karo Fahri namanya. sadar. Aman dah dibalikin nanti. Udah seumuran aja. Kalau serius-serius cepet tua tuh. Ini 2 Eli Amaria. Habis yang pertama. Diganti tuh. Ini belakang-belakang. Maaf kalau terlalu lancang ya. Lancangnya?
tiba-tiba menggantiin. Oh enggak. Oh enggak. Itu mungkin apa? Pada Allah. Ya benar. Sudah takdirnya Gusti Allah ya kan. Juga. Makanya persiapannya kurang, soalnya dikabarin semalam kan. Kita gantiin abah gitu. Ya, abah. Iya. Karena sampai mana habisnya nanti abah kasih tahu. Darulahnya kayaknya abah sibuk hari ini nggak tahu. Terus baru dikabarin tadi maghrib sampai sini lah ya, persiapannya sedikit gitu makanya. Ya seperti itulah, cuma sekedarnya saya sampaikan. Udah aslinya kan mau libur kemarin aslinya. Gimana? Aslinya kan mau libur. Oh iya, libur seneng loh. Udah. Maksudnya daripada kosong kan jenengan ngisi. Iya. Ya, saya sudah tahu pasti tujuannya seperti itu, daripada kosong. Yang sedikit ini nggak ada apa-apa yang bisa ngisi, alhamdulillah. Makanya Ustaz, kalau bahasa Mesir sama bahasa Arab itu memang berbeda ya? Berbeda. Jadi bahasa Arab itu kan ada masing-masing daerah di Arab, di Tengah, di Afrika, di Arab itu punya bahasa sendiri-sendiri. Istilahnya bahasa pasar. Berarti kayak Indonesia gitu ya, ada ngapa, Ya, ada Sunda gitu. Tapi bahasa pasarnya itu induknya bahasa Arab. Tapi beda jauh. Beda jauh. Apa contohnya? Antum yang tahu bahasa Arab apa? Dengan tahu bahasa Arab kok? Contohnya. Ya, ini Ainun. Rasul. Balamun. Lah. Tudun. Dan bahasa pasarnya Mesir, bahasa pasar ya. Jadi Mesir punya bahasa pasar sendiri, Saudi punya bahasa pasar sendiri. Itu bahasa pasar Mesir itu paling beda sama bahasa pasar yang lain. Jadi paling jauh lah daripada yang lain. Susah bahasa. Ustaz sendiri lancar ya ketemu sama orang Mesir itu? Lancar udah. Saya di Mesir udah 9 tahun. Pas awal-awal gitu. Pas awal-awal masih kagok. Karena orang-orang Mesir yang tinggalnya di istilahnya kampung di desa itu nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab fasih gitu. Ya sama seperti di desa nggak bisa, kan banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia kan. Iya. Makanya saya nanya apa yang bisa bahasa Indonesia, nggak bisa, anak-anak muda katanya. Orang tua kan banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya, kalau ngaji orang tua itu kan nggak Iya. bisa menyampaikan Jawa, selingin pakai bahasa Jawa. Gitu. Berarti Jawanya promo ya. Iya, promo. Saya kemarin selama prosesi akad tuh nggak paham tuh apa yang dia ngomong sama MC. Iya, harus ada terjemahan itu. Ini di atasnya kerama itu. Iya. Promo Injil. Promo Injil kan. Iya, promo Injil itu. Kalau khutbah Jumat juga, saya kan ibu saya asli Jogja, jadi ya hampir setahun 2 kali ke Jogja. Kalau Jumatan nggak lama apa-apa. Jumatan kan juga promo Injil ya. Iya. Ya alhamdulillah orang Jawa kalau ngomong Pak. Kalau nyoba ngomong, setiap nyoba ngomong itu teman-teman pasti bilang, udah penting nggak usah ngomong bahasa Jawa, nggak enak didengar katanya. Jadi putus asa ya udahlah nggak usah aja. Ya, lo katanya biasa Indo. Iya. Berusaha dimenang berdokung juga nggak cocok gitu. Kecil. Apa? Lowongan di Mesir dulu. Itu Mbak Dwi yang belakang katanya mau cari cowok Mesir. Lah ya. Sak ini ya. Oh iya. Ini sudah cerita aja ya di Mesir. Jadi apa ya?
nggak tahu ini sisi jelek atau gimana ya, kalau buat mbak-mbak nih mohon maaf. Jadi perempuan di Mesir itu kalau sudah dinikahi, kalau nggak gemuk itu aib. Jadi istilah katanya dia selangsing apapun ketika masih muda, sebagus apapun badannya ketika masih muda, ketika masih single, kalau sudah nikah terus kalau nggak gemuk aib. Kalau nggak gemuk kelihatan nggak bahagia gitu. Iya, nggak bahagia, kelihatan suaminya nggak ngurusin gitu. Iya. Jadi hampir semuanya ibu-ibu itu gemuk semua. Nah, makanya rata-rata orang Arab kan gede-gede badannya kan. Iya, gennya kan dari awal emang udah besar kan. Itu saya sama istri saya, berarti istri saya enggak ini ya. Istri saya langsung ini. Sudah tahu. Betul. Ada pikir gitu. Makanya kita mahasiswa di sana mikir-mikir gitu kalau mau sama orang Mesir perempuan. Tapi ada gak temannya Gus yang dapat orang Mesir gitu? Teman saya dapat orang Mesir nggak ada sih. Nggak ada. Adanya yang orang Mesir yang laki-laki dapat Cewek mahasiswi. itu. Nah itu ada. Malah banyak ya. Ya, banyak. Ada ustaz juga yang dari Mesir. Nah, ustaz apa Habib siapa itu ya? Saya lupa itu. Saya pernah nonton di TV lah. Itu dapat asli Mesir, ikut ikut forum di mahasiswa Al-Azhar, terus kecantol orang Palembang, gitu. Tapi rumah-rumahnya malah di Malang. Oh iya. Gitu. Siapa ya namanya, saya lupa. Waliuddin. Siapa dia? Waliuddin. Oh, bukan. Itu terkenal juga sih. Ini dia buka yayasan apa gitu. Terus juga wanita-wanita Mesir itu, dan ini diakui oleh suami-suaminya, itu pertama makannya banyak, kedua suaranya keras, ketiga galak-galak. Hampir semua laki-laki Mesir itu takut sama ininya, istri-istri. Nggak di sana aja sih, Ustaz. Gimana? Di sini juga. Iya. Itu beda. Beda ras. Ini agak anggun lah ya. Harus sana kan. Apalagi masalah ini. Ya, lagi mohon maaf Mbak ya. Masalah poligami. Ya, di sini juga kan. Tapi di sana lebih-lebih gitu kan. Kalau misalnya mau izin madu ya, izin mau nikah lagi gitu. Kata istrinya apa? Kamu pilih mau saya bunuh atau mau nikah sama aku? Ya. Galak ya. Pikir dua kali ya. Galak kasar. Begitu orang Indonesia. Saya juga pernah diceritain sama ustaz saya yang lulusan Tarim. Di rumahnya kan ada ibu sama anaknya itu. Tiba-tiba ada maling. Ibunya bawa tembak. Malah malingnya ya takut. Iya. Dan di Saudi pun kan banyak tuh orang-orang Mesir yang kerja di sana. Itu sudah terkenal orang-orang Mesir itu pertama pelit, kedua kasar, teriak-teriak. Jadi wataknya orang Mesir itu begitu, kasar, keras. Kalau kerja ngandelin otot, ngandelin otak. Pada oval. Kan mereka nggak mau orang Afrika. Kan Mesir benua Afrika. Iya. Marah mereka kalau dibilang orang Afrika. Karena orang Afrika kan mindsetnya hitam-hitam ya kan. Tapi orang Mesir kan bagus kulitnya. Karena dia jajahan Prancis kan. Jadi perpaduan antara Afrika sama Prancis. Ini bagus, eksotis. Kuning gitu, putih.
Tapi memang nama negaranya Republik Arab Mesir sih. Republik Arab Mesir. Makanya mereka nggak mau dibilang orang Afrika. Meskipun secara umum mereka orang Afrika. Untuk apa namanya? Sudut pandang Mesir sama Palestina gimana nih? Mari masuk ke politik Perang dong. Jadi Mesir itu kan dia pernah melakukan sampai sekarang sih melakukan perjanjian perdamaian sama Israel. Jadi ketika penaklukan Sinai itu kan, Sinai direbut oleh Israel, itu direbut kembali. Nah, iya, dilakukanlah perjanjian perdamaian. Demilitarisasi, tidak boleh ada pangkalan Israel atau Amerika yang ada di Mesir. Jadi satu-satunya negara yang nggak punya pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dan Afrika cuma Mesir. Yang lain kan ada tuh, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar. Makanya kan diserang-serang gitu. Nah Mesir nih gimana ya? Banyak yang menghujat juga sih, dia diem-diem aja. Padahal kan sangat dekat tuh pintu antara itu perbatasan antara Mesir dan Palestina. Pintu Rafah lah, pintu apalagi itu ada. Itu tadi lebih kayak presidennya kayak main aman lah sebenarnya. Mencari aman. Main aman. Gitu. Tapi di dalam negara rakyatnya ini nggak terima. Kalau negara Islam gitu. Iya, dia misalkan kan diem aja kayak seakan-akan pro gitu kan. Iya. Kayak bodo amat gitu ya. Oh. Juga intelijennya mungkin. Jadi masyarakatnya nggak paham. Inilah ya. Masyarakat kan yang penting masa kita diem aja sih kan gitu kan. Nggak tahu sih intelijennya jalan ya. Iya. Banyak sih yang kayak gitu kan. Indonesia juga gitu. Masa politik nih. Prabowo ada yang BG, nama yang BG. Di Mesir ada yang BG gitu. Prabowo ini pedean gitu kan. Dia takut kayak presiden Venezuela tuh. Iya. Tiba-tiba diculik kan. Prabowo pedean dia. Nanti saya diculik nih kalau nggak gabung BOP. Ada dia. Gabung. Dia politik Indonesia itu tugas aktif ya. Sama negara non kan. Kalau di Mesir ada MBG gitu. Ada. Mesir itu sama, dia sekarang lagi membangun ibu kota baru. Sama untuk Indonesia. Cuman bedanya Mesir ini ibu kota barunya masih satu daratan. Cuma berjarak berapa kilo dari yang sekarang. Dari Kairo itu? Iya, sekarang kan ibu kotanya Kairo. Iya. Bikinlah provinsi baru namanya ibu kota baru. Berarti Al New Cairo ya. Iya. Setelah satu daratan nih. Jarak berapa kilo? Kalau Indonesia kan mau ganti pulau. Iya. Susah. Akhirnya terbengkalai itu. Dari pusing. Antara kamu dan besi. Dan kalau sama Abang Adu berani nanya politik. Juga pembahasan. Kalau di musola, kita ngobrol. Kita di forum. Berkah ya nambahin semua pengalaman kan jadi ternyata Indonesia seperti ini. Kapan-kapan kita salaman sama Fir'aun ya. Tapi dengar Fir'aun punya paspor ya Ustaz ya? Fir'aun punya paspor ya? Paspor. Jadi saya pernah baca artikel Fir'aun itu pernah di Inggris ya kan? Dua ke Inggris, tapi harus pakai paspor. Gitu. Balikin lagi dia ke Mesir gitu ya. Sekarang Fir'aun di Gedung Putih, Mas. Oh di Gedung Putih ya? Di Turki apa di Gedung Putih ya? Gedung Putih. Gedung Putih Amerika. Donald Trump. Fir'aun sekarang. Oh. Baru kontak. Dimuseumkan di Turki, ternyata di Turki nggak mau menerima harus pakai paspor gitu kan.
kita dari Mesir ke pindah ke Kafir. Walaupun itu orang Kafir, itu ada tulisannya nama Fir'aun. Pekerjaan raja. Kok ngeri gitu. Ada tulisannya. Ayo kita kisah. Lucu-lucu. Kita sudah pernah. Kemarin baru pindahin tuh. Dipindahin dari museum lama ke museum baru. Fir'aun itu. Iya. Fir'aun itu kan julukan raja. Iya. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Dipindahin tuh dari museum lama ke museum baru. Dibikin pawai gede-gedean. Dibuang ininya. Apa namanya? Peti ininya. Di mayatnya. Malah jarak. Banyak yang bilang kalau Fir'aun maksudnya kita itu kalau hidup bisa kemungkinan besar bakalan thrivingnya dia. Iya, ikut FOMO gitu ya. Iya. FOMO. Ya coba apa namanya? Dirayu pakai harta terus kan rakyatnya sejahtera. Iya. Jadi dituhankan oleh harta dan kesejahteraan. Orang kalau udah kesejahteraan jamin, kaya, ngikut aja kan. Iya benar. Persis itu saya di daerah saya itu, daerah Kebumen itu kan, ada orang miskin agama Islam. Kalau itu sakit, ya kan? Sakit masuk ke Malang Biru itu rumah sakit Kristen tuh. Habis itu dia sembuh, dikasih sedekah, artinya orang Kristen dikasih duit, pindah agama. Benar. Ya, kalau akidahnya lemah seperti itu. Orang miskin Islam, terus bingung, oke, BPJS ya, punya BPJS, oke, apa bayar yang punya duit. Nah akhirnya ketemu sama, kalau daftar Malang Biru gratis, ini masuk. Justru malah saya ngeloman malah mau Kristen lah. Pindah agama, sebenarnya saya kalau masih berat, saya jadi murtad, gitu. Makanya apa namanya ya, kayak yang punya iman seperti saya itu kan harus banyak ngaji lah ada gitu. Ya ini yang pemerintah sekarang ikut kan pemerintah sekarang dikasih MBG. Oh iya. Boleh gitu. Biar nurut, dikasih makan itu kan udah dikasih makan nggak nurut gitu. Oh iya, jadi nyambas lagi ya. Iya, pelan itu. Jadi nyambas lagi ya. Tapi MBG lebih bergizi seragen sih. Saja. Seragen itu ayam, telur, lengkap loh. Tapi kan saya setiap hari. Jadi kalau ada Jumat Kliwon doang. Gak ada Jumat doang, gak ada pasien. Kalau anak gedangin. Ya, kita akhiri sampai sini ya. Iya. Saya izin pamit. Jadi Biasanya yang turun duluan jenengan atau Apa dulu? kita tutup lagi dengan kata majlis karena udah malam tidur kan bahasanya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.